Kalau seorang yang berakal, yang berilmu, mau menjadi alat bagi orang lain, kira-kira dia menghinakan dirinya tidak? Dia bangga punya mobil mewah, punya rumah mewah. Waktu ditanya dari siapa? Dari bos, dari pejabat fulan. Kalau kumpul semua orang, dia bangga menceritakan kedekatan dengan pejabat tersebut. Itu orang luar biasa, baiknya, Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Diukur dengan dirinya, diukur dengan apa? Sikapnya terhadap dirinya. Walaupun dia merampok uang rakyat, walaupun berkhianat, asal baik sama dia baik. Padahal seharusnya apa? Seharusnya dia memberikan pendidikan kepada rakyat, memberikan nasihat pada orang-orang yang berbuat kesalahan agar umat hidup dalam kebenaran. Maka kita ingin dalam masa-masa pemilu ini, jangan kita bodohi diri kita, bodohi rakyat, tapi berikan edukasi kepada rakyat untuk memilih yang berjalan di atas kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwat al mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan sama-sama apa yang disampaikan oleh Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada muhadarah berikut ini, insyaallah kita secara singkat akan berbicara tentang tema hal nahnu muslimun am mustaslimun. Apakah kita benar-benar orang-orang yang berserah diri kepada Allah? Apakah termasuk dari orang yang sudah pasrah menyerah? Kemana angin bertiup kita ikut, kemana kita digiring, ya, kita juga mengikutinya. Kalau kita renungkan sama-sama para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari nama Islam, Muslim dan Muslimun sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim, menggambarkan orang-orang yang benar-benar berserah diri secara total kepada Allah. Dia menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lurus, berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia siap mempersembahkan baik itu hartanya maupun jiwanya di jalan Allah. Bukan merupakan perbuatan yang sia-sia, tapi ini merupakan, hadirin sekalian, persembahan yang amat mulia. Allah membeli harta kita, membeli jiwa kita dengan imbalan yang syurga, dengan imbalan yang fana digantikan dengan yang kekal dan abadi. Kenikmatan yang semu digantikan dengan kenikmatan yang sejati. Mari kita dengarkan firman Allah
yang mengisahkan Ibrahim kepada kita. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada orang yang memalingkan wajahnya, tidak ada orang yang meninggalkan jejak langkah dan manhaj yang diajarkan oleh Ibrahim, melainkan orang yang ada gangguan pada jiwanya. Karena pasti dia akan memilih yang merugikan, meninggalkan jalan yang akan menyelamatkan dirinya. Walaqad istafainahu fid dunya. Sungguh kami telah memilih Ibrahim dalam kehidupan dunia. Allah jadikan dia sebagai nabi dan rasul, juga Allah jadikan dia sebagai imam, contoh bagi para nabi yang datang setelah Ibrahim. Termasuk nabi kita diperintahkan untuk mengikuti jejak langkah Ibrahim. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di hari akhirat Ibrahim ini merupakan salah satu hamba yang benar-benar saleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya berkata pada Ibrahim, aslim, serahkan jiwa dan ragamu, serahkan seluruh hidupmu kepada Allah. Tanpa ragu-ragu Ibrahim mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Aku pasrahkan, persembahkan seluruh hidupku teruntuk Allah, Tuhan semesta. Mungkin sebagian orang menganggap ini perbuatan bodoh, tapi orang yang beriman, yang berakal, menyadari hidupnya seluruhnya dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan di muka bumi, melimpahkan nikmat karunia-Nya juga dengan penuh kasih dan sayang. Allah menurunkan kitabnya, menurunkan petunjuknya demi keselamatan kebaikannya. Dan Allah ingatkan kehidupan dunia singkat dan cepat, sedangkan kehidupan akhir merupakan kehidupan yang kekal dan abadi. Ini justru merupakan pilihan orang yang berakal. Qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim dan Yaqub juga wanti-wanti berpesan pada anak-anaknya. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian ad-din, jalan hidup, agama yang langsung dari pilihan Allah. Namanya pun yang memberikan Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kalian mati kecuali kalian senantiasa dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jadi kita memilih jalan hidup yang berserah diri kepada Allah. Begitu datang malakul maut menjemput kita, kita harapkan kita betul-betul dalam keadaan muslimin. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana keindahan ajaran Ibrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu wa huwa mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya, jalan hidupnya, dari seorang yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dan dia mengikuti jejak langkah Ibrahim yang lurus. Wattaba'a millata Ibrahim, yang mengikuti jejak langkah Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai hambanya yang dikasihi dan dicintai. Di sini Allah menerangkan bagaimana
Islam merupakan nama jalan hidup yang Allah berikan buat kita, bukan hanya sekedar nama yang ditulis dalam kartu kependudukan kita, atau sewaktu kita ditanya apa agama kamu, kita mengatakan agama saya Islam. Bukan ini yang dimaksudkan Allah. Yang Allah inginkan dari kita adalah hidup dengan berserah diri kepada Allah, sebagaimana yang diucapkan Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini dalam suratul An'am. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi, hanifa. Aku betul-betul menuju Allah dengan lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan sekali-kali aku tidak termasuk dari orang yang mempersekutukan Allah. Ini juga yang ditegaskan Allah kepada Rasulnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi Allah tujuan kita, sedangkan jalan hidup kita juga kita ambil dari Allah dengan nama Al-Islam. Kita turut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang Allah ajarkan, yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beramal dalam kehidupan dunia dalam rangka mempersiapkan bekal kita di hari akhir nanti. Nah, orang yang semacam ini niscaya dia akan selalu berjalan di atas jalan yang Allah ridhai, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, susah maupun senang, baik dalam suasana damai maupun perang. Dia tidak akan sama sekali keluar dari jalan Allah. Yang dipilih adalah Allah, keridhaannya dan kebenaran yang Allah tunjukkan kepada kita. Ini orang yang berserah diri pada Allah. Berbeda dengan seorang mustaslim. Seorang mustaslim itu orang yang pasrah. Kemana digiring dia ikut, kemana angin bertiup juga dia apa? Dia condong kemana angin bertiup. Di saat mendengarkan seruan propaganda, mereka tidak lagi berpikir mereka akan ikuti seruan dan propaganda tersebut. Apa yang sedang viral di media, mereka ikuti. Mereka beranggapan apa? Bahwasannya yang sedang viral itulah yang utama. Oleh karena itu banyak pria-pria muslim dan wanita muslimah, mereka lebih suka memilih jalan hidupnya orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena di hati mereka tidak terdapat Allah. Maka jalan yang mereka pilih bukan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hati mereka tidak terdapat hari akhir. Mereka hanya hidup di dunia ini ya, untuk mengikuti hawa nafsu mereka, hanyut bersama angan-angan yang panjang. Oleh karena itu Imam Ali dalam satu riwayat, dia memberikan nasihat pada murid yang bernama Kumail bin Ziyad. Ya Kumail, an-nasu thalatha. Manusia ini terbagi 3 golongan. Yang pertama, alimun rabbani, seorang alim rabbani. Kita lihat di sini gelarnya Allah yang diberikan kepadanya, sudah gelar yang Allah berikan padanya. Itu alim rabbani. Kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Allah berkata kepada para ahli kitab, termasuk juga kepada pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah kalian para rabbaniin, karena kalian mengajarkan Alkitab dan mempelajarinya. Jadi yang menjadi pegangan apa yang datang dari Allah dan disampaikan oleh Rasulnya. Dia mendapatkan nama yang mulia Rabbani. Kenapa? Karena dia bekerja melayani Allah, menyampaikan pesan dan risalah Allah
bukan pesan pribadinya, bukan pesan kelompok, bukan juga pesan golongan. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najah, orang yang belajar ya, belajar dari alim rabbani dengan mengharapkan keselamatan, bukan dunia yang dikejar, bukan untuk dikatakan sebagai seorang alim, seorang terkemuka atau menggunakan ilmunya untuk dunianya, tapi wa muta'allimun ala sabili najah, yang menuntut ilmu demi menempuh jalan keselamatan. Yang ketiga, ini kebanyakan orang, wa hamajun ru'a, mirip dengan apa? Hewan-hewan gembala. Atba kulli na'iq, tergantung si gembala kemana menggiringnya, dia akan ikut dan tidak akan bertanya mau dibawa kemana kita, apa dasarnya, apa dalilnya. Tidak mungkin gembala akan bertanya pada penggembala kemana dia akan dibawa. Jadi dia akan mengikuti seruan yang diserukan oleh apa? Si penggembala. Lam yarkanu ila ruknin wathiq, tidak memiliki pegangan yang memiliki dasar yang kokoh. Yamiluna ma'a kulli rih, kemana angin bertiup mereka ikut. Ini kebanyakan masyarakat. Maka menjadi tugas ulama untuk menyampaikan pesan Allah kepada mereka, bukan pesan pribadi, bukan pesan kelompok, bukan pesan partai. Akhirnya umat Islam terpecah belah, kehilangan arah karena ulama-ulamanya yang menginginkan dunia merelakan diri mereka menjadi alat-alat bagi orang lain. Nah, jalan hidup apa Bapak Ibu yang kita akan pilih? Jalan hidupnya yang ditunjukkan Allah, yang diajarkan oleh para nabi, yang dicontohkan Ibrahim, juga yang dipegang dengan teguh oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para keluarganya, atau jalan hidup yang sudah pasrah bagaikan hidupnya hewan-hewan ternak, tergantung kemana si penggembala membawa dirinya, dia akan ikut. Ini betul-betul betul-betul menyedihkan. Nah, kita akan membacakan beberapa ayat dalam suratul A'raf yang menggambarkan bagaimana di saat orang meninggalkan ajaran Allah dan menggantikan Allah yang seharusnya sebagai tujuan digantikan kepada selain Allah. Walaupun dia pandai berilmu, kita akan saksikan betul-betul apa? Mirip dengan orang bodoh. Walaupun dia berakal, tapi mirip dengan orang yang tidak waras. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka mirip dengan hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, dalam suratul A'raf Allah berfirman, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Bacakan wahai Rasulullah sebagai pelajaran yang betul-betul berguna bagi kita semua. Rasulullah membacakan sesuai dengan perintah Allah. Berita kisah seorang yang kami ajarkan, berikan kepadanya ayat-ayat kami. Berarti ini kembali kepada ahli kitab, kembali juga kepada ulama-ulama yang menerima ayat-ayat Allah. Fansalakha minha, yang seharusnya dia sambut dan dia ikuti, ternyata ayat-ayat Allah ditanggalkan dan ditinggalkan, digantikan dengan yang lain, dan dia memandang ayat-ayat Allah begitu rendah dan hina. Fansalakha minha, dia tanggalkan dan tinggalkan ayat Allah. Fa'atba'ahu syaitan, akhirnya begitu dia meninggalkan Allah dan petunjuknya, syaitan yang menggantikannya, menunggangi dirinya, mengendalikan jiwanya. Walaupun dia nampak berkedudukan, kaya raya, berpengaruh, bahkan berilmu, tapi orang di saat menyaksikan perbuatannya, perbuatan yang menjijikkan dan memalukan. Dia merasa dirinya mulia, padahal orang menyaksikan dirinya hina, dina, menjijikkan.
Karena dia melakukan berbagai macam kebohongan, ternyata yang paling percaya terhadap kebohongan tersebut dirinya. Memalukan nggak ibu sekalian? Dia melakukan kebohongan, kemudian kita jumpai lagi orang-orang yang berilmu juga ikut mendukung kebohongan tersebut, sedangkan mereka merasa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang mengantarkan menuju kemuliaan. Seperti orang yang dibawa terbang kemudian dilontarkan ke dalam jurang yang dalam. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Akhirnya dia termasuk dalam orang-orang yang tersesat, tapi dia sendiri nggak merasa dirinya tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal kalau kami kehendaki, dia mau ikut aja petunjuk kami, mengikuti bimbingan kami, kami akan angkat derajatnya setinggi-tingginya dan semulia-mulianya. Tapi sayang, walakinnahu akhlada il ard, dia lebih suka mendekap ke bumi, memegangi bumi, maksudnya kehidupan dunia. Dia pegang dengan kuat-kuat, wattaba'a hawa, lalu dia ikuti hawa nafsunya. Sebagian orang beranggapan kemuliaan manusia itu diukur dengan harta, dengan kedudukan, dengan gelar. Dan kita jumpai banyak orang-orang juga yang memuja mereka, mengagung-agungkan mereka dengan dunia yang mereka miliki. Apa benar seorang dianggap mulia dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan gelarnya, dengan ketampanan maupun kecantikannya? Kalau perbuatannya hina dina, jiwanya busuk, maka orang ini kehilangan kemanusiaannya, kehilangan kemanusiaannya. Bahkan lebih mirip dengan hewan ternak, bahkan terkadang lebih mirip dengan serigala. Kalau serigala hanya memangsa pada saat lapar, kalau dia sudah kenyang, ada kambing atau rusa yang berlalu di hadapannya, dia akan terkena. Tapi kalau manusia, semakin kenyang semakin rakus. Dia sudah memiliki harta yang melimpah, rumah yang luas, juga kedudukan, anak-anak yang sehat, yang terjamin, dia masih berpikir bagaimana untuk ngakalin hak orang lain. Sampai orang miskin pun tidak lepas daripada apa? Dari penjarahan dia, membuat kesengsaraan buat orang-orang miskin. Padahal apa? Padahal Allah telah berikan dia keutamaan. Ini menyedihkan sekali. Allah sudah berikan jaminan hidup dengan gaji yang diterima setiap bulan, dengan kendaraannya, biaya rumahnya juga ditanggung. Di saat dia sakit berobat bisa keluar negeri, tapi masih berpikir apa? Untuk menjarah rakyat. Mereka nggak merasakan beban naiknya tarif listrik, bahan bakar, kebutuhan pokok. Mereka rasakan nggak? Mereka nggak merasakan. Tapi rakyat di bawah. Jadi betul-betul kita lihat manusia ini sudah salah kaprah. Padahal walaupun seorang berwajah tidak tampan dan cantik, jiwanya mulia, akhlak dan pekertinya luhur, hatinya selalu tertuju pada Allah, lisan dan ucapannya juga sesuai dengan imannya, orang seperti ini jauh lebih mulia dari mereka-mereka yang bernasab mulia, berkedudukan tinggi, berharta yang melimpah. Selagi mereka tidak beriman, bertakwa, orang-orang semacam ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah berikan perumpamaan bagi orang semacam ini. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Perumpamaan orang semacam ini yang hidup kehilangan tujuan, kehilangan kendali diri, mirip dengan seekor anjing. Kamu hardik lidahnya keluar sambil menenguskan nafasnya. Kalau kamu biarkan juga, wa in tatrukhu yalhath, tetap aja menjulurkan lidahnya. Coba kalau seandainya manusia gambarannya mirip dengan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya sambil menenguskan nafasnya, kira-kira mulia apa hina?
Anjing ini merupakan makhluk yang bersahabat dengan manusia. Tapi sayang, ternyata anjing menjadi cacian dan makian. Betul tidak? Padahal Ashabul Kahfi bersama anjing. Orang kalau pergi ke Mekah tahun 70-an ke atas begitu, di Mekah itu penuh dengan anjing. Tidak ada yang berani mengganggu kecuali kalau anjing yang gila. Dan anjing ini akrab di tengah-tengah bangsa Arab dahulu untuk berburu, menjaga ternak, untuk menjaga rumah, ya. Digunakan juga untuk apa? Untuk berbagai macam pekerjaan, diantaranya menggiring hewan-hewan gembala. Jadi tidak perlu menggunakan orang, anjing berkeliling, menggiring gembala, masuk ke kandang atau keluar dari kandang. Dan kita saksikan bagaimana orang melatih anjing untuk mendampingi orang buta. Betul tidak? Dan anjing ini makhluk yang setia, nggak seperti kucing. Kalau ada orang lain berikan makan lebih enak, dia tinggalkan tuannya. Dia hanya berpikir soal makan, buang air, kawin. Pada saat dia masih kanak-kanak rukun, begitu mulai dewasa, ya, mulai dia mensukai lawan jenisnya, mulai berkelahi di antara mereka. Untuk menunjukkan kekuasaannya, daerah wilayahnya kencing di sana sini. Sebagai tanda ini wilayah saya, jangan kalian masuki. Ini kucing. Tapi kenapa justru kucing lebih mendapatkan penghormatan daripada anjing? Betul nggak? Depan kita rapi, begitu kita meleng, naik ke atas meja, dia mulai buka makanan. Tapi kalau anjing, berbagai macam manfaat yang diberikan oleh anjing, ya, begitu juga ya, kesetiaannya. Selagi tuannya tidak menyakiti dirinya, dia betul-betul akan setia bersama tuannya. Tapi walaupun anjing mulia, ya, dia bukan sebagai tuan, dia bekerja untuk tuannya. Nah, kita perhatikan coba peran anjing. Ada yang bekerja sebagai pemain sirkus. Tuannya suruh lompat sana, lompat sini, kemudian melontari, melewati api, dan melakukan berbagai macam atraksi. Dia bekerja dengan letih lelah, tuannya berikan makan sepotong, tapi yang menarik keuntungan siapa? Tuannya. Si anjing dilepas untuk berburu. Dia memiliki anjing yang dilatih untuk berburu. Dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengejar seekor kelinci atau rusa, digigit hingga binasa, dibawa ke hadapan tuannya, halal untuk dimakan. Dalam suratul Maidah, wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaih. Dan hewan-hewan yang kalian ajarkan untuk berburu, mukallibin, menunjukkan diantaranya apa? Kepada anjing-anjing yang kalian didik. Hendaklah kalian makan dari apa yang mereka buru untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Kemudian sebutkan nama Allah pada saat melepaskan. Dia berburu, begitu mendapatkan buruannya, dibawa ke hadapan tuannya, si tuan potong bahagian yang digigit, diberikan kepada anjingnya, selebihnya dimakan oleh tuan. Begitu juga di saat dia menjaga ternak, menjaga rumah, untuk siapa dia bekerja? Untuk tuannya. Apakah kita rela manusia hidup seperti anjing? Ulama menjadi alat kampanye sana sini, bukan melihat atau mendidik rakyat untuk memilih yang benar, tapi rakyat digiring, ya. Untuk apa? Memberikan dukungan kepada calon yang memberikan makan buat dia, kepada calon, ya, yang memberikan apa? Yang memberikan imbalan baginya. Si ulama duduk di bawah meja, sedangkan mereka makan di atas meja, sisa-sisa makanan, tulangnya, kotorannya diberikan kepada apa? Kepada si penjaga. Nah, kalau yang menjadi penjaga ulama, yang menjadi penjaga orang-orang yang berakal, kehilangan tujuan hidupnya, rusak dah. Qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Betapa buruknya perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, ceritakan kisah ini agar menjadi bahan renungan buat
Nah, kira-kira kalau seorang yang berakal, yang berilmu mau menjadi alat bagi orang lain, kira-kira dia menghinakan dirinya tidak? Dia bangga punya mobil mewah, punya rumah mewah. Waktu ditanya dari siapa? Dari bos, dari pejabat fulan. Kalau kumpul semua orang, dia bangga menceritakan kedekatan dengan pejabat tersebut. Itu orang luar biasa, baiknya, Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Diukur dengan dirinya, diukur dengan apa? Sikapnya terhadap dirinya. Walaupun dia merampok uang rakyat, walaupun berkhianat, asal baik sama dia baik. Padahal seharusnya apa? Seharusnya dia memberikan pendidikan kepada rakyat, memberikan nasihat pada orang-orang yang berbuat kesalahan agar umat hidup dalam kebenaran. Tapi kalau seperti seekor anjing yang menjadi penjaga rumah, datang orang baik ke rumahnya, si anjing langsung disuruh menyerang. Si anjing kan tidak berakal, dia mengikuti perintah tuannya. Betul tidak? Disuruh menggigit, dia menggigit. Disuruh menyerang, dia menyerang. Nah, kalau kita seperti ini, apa artinya hidup kita? Maka hendaklah kita hidup mulia sebagai orang yang berserah diri kepada Allah. Tidak akan ada seorang pun yang kuasa menghina kita. Kita berjalan di atas jalan Allah, walaupun orang mencemooh, tapi hati mereka menghargai, mengagumi. Mati sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingin dalam masa-masa pemilu ini, jangan kita bodohi diri kita, bodohi rakyat, tapi berikan edukasi kepada rakyat untuk memilih yang berjalan di atas kebenaran. Setelah dipilih, jangan dia menjadi seorang budak yang menjunjung dan memuja, tapi menjadi seorang yang terus mengontrol. Di saat salah diingatkan, benar mereka dukung, seperti ucapan yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saya dipilih dan saya bukan orang yang terbaik dari kalian. Di saat saya lurus, bantulah saya. Di saat saya salah, luruskan saya. Ini seharusnya hadirin sekalian akhlak seorang pemimpin apabila rakyatnya berakal, cerdas, dan berserah diri pada Allah. Oleh karena itu dia tidak akan takut, tidak akan merasa minder, rendah di hadapan apa? Pejabat-pejabat yang di atas. Dia menghargai orang karena kebenaran, karena akhlak yang mulia, bukan karena mengharapkan sesuatu daripadanya. Nah, sekarang mental ulama kita, mental kita ini rusak yang luar biasa, karena kita bukan menjadi muslimun, tapi menjadi mustaslimun. Kalau Bapak Ibu lihat saya dalam berceramah, menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat dinyak bobokkan, kemudian mengajak masyarakat untuk mendukung fulan atau fulan secara membuta, padahal kelakuan perbuatannya tidak baik, kira-kira orang akan melihat saya seperti apa? Jangankan Bapak Ibu, saya aja bakal merasa jijik terhadap diri saya. Nah, kita berlindung kepada Allah untuk tidak seperti ini. Kita berlindung agar Allah jaga iman kita, karena kalau kita lengah meninggalkan Allah, syaitan yang akan menunggangi kita, yang menghiasi amal buruk kita di hadapan kita menjadi indah. Maka jadilah kita sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah, jangan menjadi gembala yang mengikuti seruan yang diserukan oleh para penggembala. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.